semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati pula Ustaz dan Ustazah, mami-mami, mimi-mimi, ibu-ibu, bapak-bapak, ina-ina, ama-ama, dan teman-temanku singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Yang saya tahu hanyalah nikmat sehat dan nikmat sempat saja. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak para jamaah sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi, telah menciptakan manusia, telah menciptakan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup berpasang-pasangan, yang laki dengan yang perempuan dengan yang lelaki, sehingga hidup saling bisa melengkapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang kufur atau ingkar terhadap nikmatku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya azabku sangatlah pedih. Maka dari itu, yang terus kami harus memilih untuk bersyukur bagaimanapun kecil nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mensyukurinya. Kedua kalinya, selawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam kita wali Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan kata lain minas zulumati wan nur au ihdinas siratal mustaqim. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Puasa adalah merupakan tempat pembinaan bagi setiap orang Islam, di mana orang-orang mengerjakan amalan-amalan yang dapat memperbaiki jiwa, meningkatkan derajat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak. Dan dengan berpuasa pula, kebaikan akan semakin bertambah, derajat pun akan semakin tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan karena keimanannya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil saja, sedangkan dosa-dosa besar seperti mabuk, berzina, durhaka kepada kedua orang tua hanya bisa dihilangkan dengan taubat nasuha, yakni taubat yang sesungguhnya. Hadirin hadirat jemaah salat sunat tarawih rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan seluruh umat Islam untuk berpuasa sepanjang bulan suci Ramadan ini dan sepanjang bulan suci Ramadan yang akan datang. Marilah kita berpuasa, tetapi jangan hanya untuk menunaikan kewajiban saja, akan tetapi marilah kita berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berpuasa menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk berpuasa di tahun ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, dengan beriman diwajibkan atas kaum berpuasa
kedengaran secara baik-baik, karena padanya pasti terdapat kebaikan dan padanya pasti terdapat keburukan. Setiap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pasti mengandung kebaikan. Setiap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pasti mengandung keburukan, dan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pasti mengandung kebaikan. Hadirin hadirat jemaah salat sunat tarawih rahimakumullah. Malam ini pula kita telah bertemu dengan malam ke-13 bulan suci Ramadan, di mana pada malam hari ini kita baru saja selesai melaksanakan sholat isya secara berjamaah, sholat tarawih secara berjamaah, dan disambut oleh mengaji atau tadarusan Al-Quran secara berjamaah. Maka dari itu, marilah kita menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan berbagai macam ibadah di tahun ini. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunat tarawih secara berjamaah di malam ke-13 ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan. Hadirin hadirat jemaah sholat sunat tarawih rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat yang saya sampaikan. Kurang dalam mengingat yang mohon maaf. Allahumma fiqhul hadil as-sabil ar-rasa